Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Brazil tegas menolak Copa America di negeri sendiri. Brazil sepertinya harus berpikir ulang untuk menggelar Copa America 2021. Sebab para pemain Samba sudah menolak keras turnamen itu dihelat di negara mereka. Alangkah baiknya pemerintah Brazil fokus untuk membenahi masalah kesehatan di dalam negeri ketimbang jadi tuan rumah. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Brazil sepertinya masih ngotot untuk jalan terus. Sebab disinyalir Copa America 2021 ini untuk menutupi keramaian akibat kasus hukum yang membelit Rogerio Caboclo selaku Presiden Federasi. Karim Benzema mulai terang-terangan rayu Kylian Mbappe gabung Real Madrid. Karim Benzema nampaknya mempunyai misi ganda dalam momen kembalinya ke timnas Prancis. Pasalnya, selain kembali unjuk gigi dalam balutan seragam timnas Prancis, Benzema juga memiliki rencana untuk bisa melobi Kylian Mbappe agar mau bergabung dengan Real Madrid. Dalam wawancara bersama AFP, Benzema memuji kehebatan Mbappe sekaligus meminta sang pemain gabung klubnya. Jalan untuk merekrut Mbappe sebetulnya terbuka lebar jika Real Madrid berhasil meyakinkan sang pemain. Sebab kontrak pemain kelahiran Paris Desember 1998 itu akan berakhir musim panas 2022. Operasi berjalan sukses, De Bruyne siap bela Belgia di Piala Eropa 2020. Kevin De Bruyne dikabarkan sudah menjalani operasi kecil pada bagian wajahnya. Operasi yang memakan waktu kurang lebih 20 menit itu berjalan sukses sehingga De Bruyne bisa membela Belgia di ajang Piala Eropa 2020. Usai menjalani operasi itu, Martinez menyebut pihak medis sangat puas dengan hasilnya. Masa pemulihan pun diprediksi tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Malahan, Martinez mengatakan De Bruyne mungkin akan bergabung dengan skuad Red Devils di sesi latihan tim yang berlangsung pada Senin 7 Juni 2021 waktu setempat. Inzaghi ingin boyong Caicedo ke Inter. Pelatih anyar Inter Milan, Simone Inzaghi, dikabarkan sedang mencari pelapis Romelu Lukaku. Menurut Tutto Mercato Web, Inzaghi menginginkan Caicedo ke Inter. Inzaghi sudah tak asing dengan Caicedo. Keduanya sudah 4 musim bekerja sama di Lazio. Luis Muriel dan Dufan Zapata dari Atlanta sebetulnya juga masuk dalam radar, tetapi Caicedo diyakini sebagai alternatif yang jauh lebih murah. Napoli klarifikasi isu bakal gantikan Juventus di Liga Champions 2021-2022. Sampai saat ini Juventus masih kekeh bertahan bersama Real Madrid dan Barcelona di ISL. Jika Juventus ditendang dari Liga Champions 2021-2022, maka secara teori Napoli yang akan naik menggantikan si Nyonya tua. Karena hal tersebut, Napoli pun dikabarkan sudah menghubungi pihak UEFA untuk membahas kemungkinan skenario Juventus ditendang dari Liga Champions 2021-2022 itu dipercepat. Akan tetapi, kabar Presiden Napoli menghubungi pihak UEFA nyatanya disanggah oleh pihak klub tersebut. Menurut pernyataan pihak Napoli, info yang berawal dari beIN Sport itu tidak memiliki dasar yang jelas. Jadi dapat dipastikan Napoli tidak melakukan pergerakan apapun. Bahkan sampai menghubungi pihak UEFA untuk mempercepat sanksi larangan bermain Juventus di Liga Champions 2021-2022. Kante pantas menangi Ballon d'Or. N'Golo Kante begitu penting perannya dalam mengantarkan Chelsea meraih gelar Liga Champions. Apalagi sejak kedatangan Thomas Tuchel sebagai manajer, Kante makin tak tergantikan dengan 47 penampilan sepanjang musim ini. Dia melajukan Chelsea finish 4 besar Liga Inggris meski kalah di final Piala FA.
Performa mantap Kante itu membuatnya digadang-gadang jadi calon peraih Ballon d'Or 2021. Bagi kompatriotnya di timnas Prancis, Paul Pogba, N'Golo Kante memang pantas mendapat bola emas. Keberhasilan Chelsea jadi juara Liga Champions kedua kali dalam sejarah klub itu tidak lepas dari peran Kante. Ruben Dias pemain terbaik Liga Inggris 2020-2021. Ruben Dias kembali diakui kehebatannya dalam sukses Manchester City di kompetisi domestik. Dias terpilih jadi pemain terbaik Premier League 2020-2021. Dia tampil 32 kali dengan torehan 1 gol di Premier League dan berandil dalam lahirnya 15 clean sheet ketika bermain. Ruben Dias bersama John Stones jadi alasan mengapa gawang City cuma kebobolan 32 gol dari 38 pekan. Pep Guardiola, manajer terbaik Liga Inggris 2020-2021. The Citizen sukses mengunci gelar dengan kemenangan beruntun terbanyak yakni 13 laga antara 3 Januari hingga 2 Maret 2021. Klub asal Manchester itu juga menorehkan 28 pertandingan tanpa kekalahan. Jumlah tersebut menyamai rekor Manchester City sepanjang April hingga Desember 2017. Dengan pencapaian luar biasa ini, Guardiola dinobatkan sebagai manajer terbaik Liga Inggris 2020-2021. Inilah gol terbaik Liga Inggris 2020-2021, Rabona Eric Lamela. Premier League mengumumkan gol terbaik 2020-2021. Pemenangnya adalah gol Rabona gelandang serang Tottenham Hotspur Eric Lamela. Gol tersebut dicetak Lamela saat Tottenham menghadapi Arsenal di Emirates Stadium 14 Maret lalu. Gol Lamela itu membawa Tottenham memimpin 1-0 di menit ke-33. Phil Foden resmi jadi pemain muda terbaik Liga Inggris musim 2020-2021. Winger andalan Manchester City yaitu Phil Foden baru saja resmi terpilih menjadi pemain muda terbaik Liga Inggris musim 2020-2021. Phil Foden sukses menempati urutan teratas dari daftar 8 pemain yang masuk nominasi pilihan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris. Seperti diketahui, Phil Foden memang pantas menerima penghargaan pemain muda terbaik Liga Inggris. Pada musim 2020-2021 lalu, ia telah tampil sebanyak 50 kali dalam 4 kompetisi. Pemain berusia 21 tahun itu berhasil membawa Manchester City memenangkan trofi Premier League, Piala Liga Inggris, serta menjadi runner-up Liga Champions Eropa. Jerman waspadai pemain Prancis satu ini di Euro 2020. Sejumlah pertandingan seru akan terjadi di awal turnamen Euro 2020, salah satunya adalah laga big match dari grup F antara Prancis versus Jerman pada Rabu 16 Juni di Stadion Allianz Arena. Jelang laga tersebut, salah satu gelandang timnas Jerman, Kai Havertz, berbicara mengenai performa para pemain Prancis. Salah satu yang menjadi fokusnya yaitu performa N'Golo Kante. Ia ingin rekan-rekannya mewaspadai pergerakan pemain milik Chelsea itu di lapangan. Bukan tanpa alasan, sebab Havertz adalah rekan satu timnya di Chelsea. Kualitas Kante sudah diakuinya sangat bagus. Punya keuntungan tersendiri, timnas Inggris harus juara. Timnas Inggris didesak untuk memanfaatkan segala keuntungan yang mereka dapatkan di Euro 2020 agar bisa mengulangi kejayaan tahun 1966. Piala Dunia 1966 merupakan satu-satunya turnamen besar yang pernah dimenangi oleh timnas Inggris. Kesempatan untuk memperbaiki catatan di Euro 2020 terbilang besar karena timnas Inggris akan bermain di rumah sendiri. Seperti diketahui, semua pertandingan fase grup tim yang kini dilatih oleh Gareth Southgate itu akan dimainkan di Stadion Wembley, London. Setelah mendapatkan keuntungan itu, timnas Inggris pun didesak oleh Jose Mourinho untuk mengerahkan segala yang mereka bisa agar mampu meraih kejayaan seperti di tahun 1966. Timnas Italia minimal jadi semifinalis Euro 2020.
Legenda Juventus Alessandro Del Piero sangat yakin Italia bisa melaju minimal sampai semifinal di Piala Eropa 2020. Azzurri memiliki potensi tersebut. Tim besutan Roberto Mancini itu sangat tangguh selama fase kualifikasi. Italia sukses menyapu bersih 10 pertandingan dengan mencetak 37 gol dan kebobolan cuma 4 kali. Kami harus mengharapkan penyisihan grup yang bagus dan kami mencoba membangunnya. Maka apapun bisa terjadi di babak sistem gugur, kata Del Piero kepada Sportweek. Saya katakan kami memiliki potensi untuk mencapai 4 besar, dan Roberto Mancini juga tidak pernah menghindar dari itu. Legenda sepak bola Italia itu melanjutkan. Gareth Bale, tunggu dialog dengan Carlo Ancelotti soal masa depan di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Gareth Bale menunggu pelatih Carlo Ancelotti memanggilnya untuk membicarakan masa depan bersama klub tersebut. Saya sangat tahu Carlo Ancelotti dan dia manajer yang hebat. Kami bisa akur, kata Bale dikutip dari Goal. Kami berdua punya memori bagus pada masa lalu. Hanya saya belum membahas masa depan saya dengan siapapun. Lanjutnya, Carlo Ancelotti sendiri sudah pernah menyinggung soal kelangsungan karir Bale serta sejumlah pemain lain seperti Marcelo dan Isco. Namun komentarnya masih mengambang. Ditanya soal masa depan Pogba di MU, ini jawaban Solskjaer. Kontrak Pogba akan berakhir pada musim panas 2021-2022. Belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang masa baktinya bersama Setan Merah. Kans Pogba untuk pergi dalam waktu dekat sangat besar. MU bisa menjualnya di musim panas atau kehilangan dia secara gratis pada musim depan. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara soal masa depan Pogba di Old Trafford. Dia menginginkan sang pemain untuk tetap bertahan di klub, sebab Pogba masih menjadi andalan di lini tengah Manchester United. Dia tampil reguler di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer musim ini. Solskjaer berisyarat Manchester United bakal beli striker baru. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam di bursa transfer musim panas ini. Mereka ingin mendatangkan penyerang baru. Solskjaer menyebut MU harus meningkatkan kekuatan skuadnya, sebab selisih timnya dengan Manchester City terlalu lebar. Sebelumnya MU berhasil memperpanjang kontrak Edinson Cavani. Bomber Uruguay tersebut akan tetap berada di Old Trafford hingga 12 bulan mendatang. Solskjaer sangat senang melihat Cavani tetap berada di MU pada musim depan. Meski begitu, Setan Merah masih berambisi mendatangkan penyerang baru. PSG siap gaji Jorginho Wijnaldum lebih besar, Barcelona gigit jari. Paris Saint-Germain berusaha untuk membajak transfer Jorginho Wijnaldum dari Liverpool ke Barcelona dengan status bebas transfer, menurut laporan ESPN. Sumber yang dekat dengan proses negosiasi itu mengatakan bahwa PSG sanggup menawarkan gaji yang lebih besar kepada Wijnaldum, dan hal itu membuat sang pemain condong pindah ke Paris. Sementara sumber di Barca mengakui ada persaingan besar untuk merekrut sang pemain dan menyatakan keraguan bahwa Blaugrana bisa menuntaskan transfer ini. Terungkap calon rekrutan perdana Ancelotti bikin Madrid makin seram. Datang ke Santiago Bernabeu, Ancelotti ternyata tidak mau sendirian. Dia diyakini telah meminta salah satu anak asuhnya di Everton menyusul. Yang diajak Ancelotti hengkang dari Goodison Park adalah penyerang asal Brazil, Richarlison, seperti diberitakan Football Espana. Kemungkinan dia akan menjadi rekrutan perdana di sana. Kebetulan Everton juga sedang mencari pembeli buat Richarlison. Mereka butuh suntikan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan dan merombak tim selepas dari Ancelotti. Bila Richarlison jadi bergabung, maka aroma Brazil akan semakin kental di Madrid. Sebelumnya sudah ada beberapa penggawa Selecao yang bermain di tim ibu kota. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!